Shalom anak-anak, selamat pagi. Gimana? Masih semangat kan? Seperti biasa setiap pagi kita harus menaikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, karena tidak mungkin kita bisa bangun pagi hari ini dengan sehat walafiat, dapat menyambut hari yang baru pada hari ini tanpa kuasa dan berkat dan pertolongan dan kasih setia dari Tuhan kita. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai dengan praise and worship, menyanyikan lagu puji-pujian dan mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Oke, persiapkan hati dan pikiranmu dan juga Alkitabmu. Kita akan memulai praise and worship kita pada pagi hari ini dengan berdoa dulu, ya. Mari kita satukan hati dan pikiran, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Bapa untuk semua berkat-berkat yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami dari tidur kami Bapa dengan sehat, dan kami siap menyambut hari kami. Tapi terlebih dahulu kami akan menaikkan lagu puji-pujian dan mendengarkan firman. Kiranya Engkau yang memberkati kami semua, para siswa SMP Penuai, dan juga pada hamba-Mu yang mungkin yang nanti akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita akan menaikkan pujian Bapakku datang. Nyanyi ya. Menyembah
bagai perkasa perbuatanmu, di hidupku. Kepada hambanya saya persilakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Saat ini kami rindu Tuhan menyatakan pribadi Tuhan Yesus dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan kami dengar. Kami yakini sifat-sifat Yesus senantiasa ada dalam kehidupan kami, terlebih buat anak-anak SMP Penuai yang saat ini Tuhan akan memberkati mereka dengan firman Tuhan, sehingga firman itu boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih, kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Anak-anakku, anak-anak SMP Penuai yang dikasih Tuhan, diberkati Tuhan. Amin, semuanya diberkati Tuhan. Bapak yakin kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati Tuhan. Glory, puji nama Tuhan. Haleluya. Minggu-minggu ini atau dalam 1 bulan ini kita masih menerima berkat firman Tuhan dengan tema kesabaran. Apakah kalian ini melakukan kesabaran saat ini? Apakah sudah diterapkan kesabaran itu? Atau ada yang masih suka ngomel-ngomel? Ada yang masih suka naik darah? Atau ada yang masih suka tidak sabar? Tentunya saat ini firman Tuhan akan memberkati kita, memperbaiki tingkah laku kita, baik dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tindakan kita. Kita harus sama seperti Yesus. Kenapa? Karena sifat Yesus salah satunya adalah panjang sabar. Mau tahu ayatnya di mana? Mari kita baca bersama-sama. Ayat itu terdapat di dalam Alkitab, dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-15. Kalau kalian mau baca Alkitab, Bapak tunggu. Buka di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat 15. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Engkau, ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Allah kita adalah Allah yang penyayang. Dia sayang sekali sama kita semua. Dia mengasihi kita semua. Bahkan dikatakan ayat itu dikatakan bahwa dia panjang sabar, long suffering. Sampai kapan dia panjang sabar? Sampai pokoknya tidak terbatas kesabaran Tuhan. Panjang sabar. Dari kapan Allah itu panjang sabar? Sejak kapan Tuhan kita itu panjang sabar? Kalian bisa ketemukan itu sejak dunia dijadikan. Ya toh. Kalau kalian membaca Alkitab dari ciptaan Tuhan, Dia menciptakan seluruh isi dunia ini, bahkan Dia menciptakan manusia. Akhirnya apa? Ketika Dia menciptakan manusia, manusia malah memberontak. Manusia malah tidak mau taat.
manusia tidak ada setianya kepada Tuhan. Ya, ketika manusia ada jatuh dalam dosa itu, padahal manusia itu penuh dengan kemuliaan awal sebelum dia jatuh dalam dosa. Manusia bisa berkomunikasi secara langsung muka dengan Allah. Manusia bisa berkomunikasi secara langsung dengan binatang-binatang, walaupun binatang buas sekalipun, buaya, harimau, beruang. Itu zaman dahulu, itu sebelum manusia berdosa, mereka saling berkomunikasi. Ya, mereka berkomunikasi. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, apa? Ternyata manusia makan binatang buaya, manusia makan binatang daging-dagingan, saling makan-makan. Ya, kalau harimau ketemu manusia, mungkin manusia itu juga dimakan. Dulu enggak, sebelum manusia berdosa udah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya apakah manusia itu dibinasakan? Tidak. Zaman Nuh kita lihat juga, akhirnya masih ada manusia yang masih hidup. Walaupun pada saat itu manusia tidak setia, manusia tidak mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Ya, padahal Tuhan melalui Nabi Nuh mengundang semua manusia untuk hidup taat kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Malah manusia bilang, buat apa itu Nabi Nuh buat perahu di atas gunung? Nah, terus ketika bangsa Israel keluar dari perbudakan, di mana? Di tanah Mesir, ya kan? Dia keluar dari tanah Mesir. Itu atas pertolongan Tuhan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tetapi apa manusia itu? Orang Israel. Orang Israel bersungut-sungut di padang belantara, di padang gurun. Mereka malah mempersalahkan Tuhan. Kenapa aku ada di sini? Mendingan aku ada di Mesir, makan makanan yang enak-enak walaupun disuruh kerja paksa. Mereka hanya mementingkan perut. Mereka hanya mementingkan keadaan jasmani. Tetapi ketika mereka mengalami proses, mereka tidak kuat. Sama seperti ini kan. Mungkin dalam keadaan seperti ini banyak sekali anak-anak Tuhan tidak sabar. Maunya mau kehendak mereka sendiri. Sehingga apa? Aduh, udahlah gak usah di rumah, aku kepengen keluar, aku kepengen ke mall, aku pengen ikut demo, aku kepengen ketemu teman-teman. Gak sabar. Tunggu waktu Tuhan. Ya, saat itu juga bangsa Israel bersungut-sungut sehingga banyak pada mereka mati di padang gurun. Allah masih memberikan gak kasih sayang itu? Tuhan masih memberikan gak kesabaran itu? Tuhan berikan kesabaran itu walaupun banyak manusia menyakiti hatinya. Sehingga kesabaran itu dibuktikan dengan apa? Dengan Allah memberikan anaknya Tuhan Yesus. Bahkan dia mati di kayu salib. Untuk saya, untuk kalian semua, untuk kita semua anak-anak Tuhan. Dia mati tergantung atau terpaku di kayu salib. Begitu sabarnya Tuhan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita semua, umat-umat Tuhan. Ayat ini memang benar-benar dia itu panjang sabar. Satu pertanyaan, apakah kita juga mau seperti Yesus memiliki buah roh kesabaran itu? Kalau kita sudah memiliki buah roh kesabaran, kita hidup di dalam kesukaan, kita hidup mungkin dalam situasi yang tidak enak pun,
kita pasti akan dilindungi, kita pasti akan diberkati Tuhan, kita pasti akan merasakan penyertaan Tuhan itu sungguh ada. Baik sekarang situasi yang tidak enak ini, kita merasa sukacita. Kuncinya sabar. Sabar dalam suka dukamu. Sabar, Tuhan Allah sertamu. Itu lagu pujian yang lama sekali. Amin. Jadi tolong kita perhatikan kesabaran Tuhan. Dia itu panjang sabar. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua anak-anak SMP Benuai. Puji Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Kami sungguh-sungguh diberkati melalui firman Tuhan. Sungguh kami perlu buah roh kesabaran itu ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami rindu terus Engkau menguasai kami ya Tuhan. Kami tidak mau lepas daripada Engkau Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan kehilangan pengharapan kami kepada Tuhan. Kami percaya melalui firman Tuhan yang kami dengar, kami tetap bersabar, kami tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih meteraikan firman Tuhan dalam kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Kami yakini firman Tuhan itu bertumbuh, berbuah-buah untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu saat ini yang akan menerima pelajaran demi pelajaran. Beri sukacita mereka untuk menerima pelajaran. Berikan kesabaran Tuhan. Mari Tuhan kuasai mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Sehingga saat ini mereka dapat menyelesaikan pelajaran. Bahkan Tuhan akan memberikan kepintaran, hikmat, akal budi dari surga. Menyertai setiap apapun yang mereka lakukan. Memberkati keluarga mereka dalam usaha pekerjaan, baik studi mereka, baik pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan, bahkan pelayanan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Allah memberkati, bahkan Allah membuat segala sesuatunya berhasil. Jauhkan dari segala virus-virus, dari segala penyakit-penyakit sampar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan melindungi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat firman Tuhan di pagi hari ini. Kami mengucap syukur, kami terima firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.